Shalom anak-anak, selamat pagi. Nah, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai setiap kita ya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bangun dari tempat tidur kita. Kemudian Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, ya saat ini kita mau bersyukur untuk hal itu. Kita mau menyembah Tuhan ya melalui kegiatan devosi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh menyertai setiap kami, setiap waktu Tuhan. Ya Bapa, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berbicara kepada setiap kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kami. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, saat ini pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Ibu akan membacakannya bagi kita semua. Anak-anak yang memiliki Alkitab boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Nah, perikop ini diberikan judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperenakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, anak-anak, ibu yakin ya, setiap anak-anak pasti sering mendengarkan firman Tuhan. Ya, di dalam kegiatan devosi kita sering mendengarkan firman Tuhan. Di dalam gereja, sekolah minggu, ya, di rumah juga kita sering mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Alkitab ya dari PL ya, kalau dari PL terdiri dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, kemudian sampai PB ya. Kalau PB terdiri dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Dikatakan bahwa di dalam Alkitab tersebut ya membawa kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya, mengenal pribadi Tuhan Yesus, mengenal ajaran-ajaran Tuhan Yesus, mengenal kisah Tuhan Yesus, mengenal apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, di dalam Alkitab kita mengetahui semua hal itu. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Tuhan Yesus itu? Nah, ibu yakin ya kita sebagai orang-orang percaya tentunya tahu dan mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Nah, di dalam ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, berbicara tentang Allah, ya, Allah itu adalah pencipta segalanya, pencipta bumi, ya, pencipta kita sebagai manusia, tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Semua yang ada di alam semesta ini Tuhan yang menciptakan. Ya, Allah adalah yang maha kuasa, raja, ya, di atas segala raja. Nah, dari hal tersebut ya, kalau kita melihat Allah yang sungguh besar, ya, seorang raja yang meninggalkan tahtanya, ya, ia meninggalkan kemuliaannya kemudian menjadi Tuhan Yesus, menjadi seorang manusia, ya, sangat mulia sekali Tuhan Yesus. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang berdosa, ya. Orang-orang berdosa adalah ibu dan anak-anak semua, ya, yang sering melakukan dosa, melakukan kejahatan,
ya, melakukan hal-hal yang duniawi. Contohnya seperti mencuri, ya, mengejek teman, melawan orang tua di rumah, ya, tidak taat kepada orang tua, ya, tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menghormati guru dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, untuk itu Tuhan turun ke bumi, ya, untuk menebus semua dosa-dosa kita, supaya kita tidak menerima hukuman atas dosa kita, ya, tapi yang menerimanya adalah Tuhan Yesus. Coba bayangkan anak-anak, Allah yang penuh dengan kemuliaannya meninggalkan itu semua, ya, dan mengambil rupa manusia, ya, yang begitu hina hanya untuk menyelamatkan kita semua. Betapa mulianya Tuhan, betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, di dalam Alkitab, ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi juru selamat bagi kita, sehingga kita semakin dibawa semakin percaya kepada Tuhan. Tapi anak-anak, ya, di sini dikatakan tadi bahwa yang milik kepunyaannya, ciptaannya itu menolak dia, padahal dia yang menciptakan. Ya, dia sebagai terang datang ke dalam kegelapan, ya. Ternyata orang-orang yang di dalam kegelapan itu menolak dia, ya. Orang-orang dunia yang penuh dosa itu menolak dia. Jadi, ya, kalau kita saat ini masih percaya kepada Tuhan, itu hanya karena anugerah Tuhan, ya. Kita harus bersyukur untuk itu anak-anak, ya, karena kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa mempercayai Tuhan, ya. Itu semua karena anugerah Tuhan untuk kita, ya. Banyak di luar sana yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk kita. Makanya kita harus bersyukur untuk hal itu dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kemudian kita juga harus sering membaca Alkitab. Kita harus sering membaca Alkitab supaya kita semakin mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, ya, sehingga kita semakin mengenal Tuhan Yesus, kita semakin mengenal ajarannya, kita semakin mengenal apa yang Ia benci, ya, apa yang Ia larang, ya, dan apa yang menurutnya baik, ya, sehingga di dalam hidup kita ini kita semakin diperbaharui dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sampai di situ pemberitaan firman pada devosi pagi ini, ya. Ibu berharap anak-anak setelah mendengarkan firman ini akan semakin menjadi semangat untuk membaca firman Tuhan di rumah, ya. Bukan hanya di rumah, dimanapun juga bisa membaca firman Tuhan, ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pemberitaan firman ini. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat mencintai firman-Mu, untuk lebih semangat lagi membaca Alkitab, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau, ya Tuhan, semakin mengenal apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau melanjutkan belajar, Tuhan Yesus, tolong berkati setiap kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.